Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, para peserta diskusi yang budiman. Perkenalkan saya, Saptaryani SPDEK, akan memandu diskusi dengan materi profil pelajar Pancasila. Sebelum memulai acara ini, akan saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Cahyo Priyanto, MPD. Selamat datang Bapak, dan saya juga akan perkenalkan peserta diskusi, yaitu Bapak Haji Harmain, SPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dengar suara saya ya Pak ya? Kemudian peserta yang kedua, peserta diskusi yang kedua adalah Ibu Tuti Yuningsi, MPD. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Baiklah para peserta diskusi yang budiman, sore ini kita dengarkan paparan materi tentang profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Cahya Priyanto, MPD. Kepada Bapak Cahya Priyanto, MPD, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih Bu Sapta atas moderasinya di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sore ini kita bertemu kembali dalam pembahasan modul untuk persiapan sekolah kita menyelenggarakan sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Nah, pada hari ini seperti yang sudah saya tampilkan adalah mengenai, mohon maaf Bu Sapta, bisa di mute dulu Bu Sapta. Ya, terima kasih Bu Sapta. Seperti yang sudah Bapak Ibu saksikan di depan, ini adalah materi kita mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Jangan-jangan selama ini kita ngajar sebenarnya sudah ada, tapi kita nggak sadar. Itu. Kira-kira menurut Bu Tuti, sekilas aja satu poin, apa sih itu profil pelajar Pancasila, Bu Tuti? Profil pelajar Pancasila adalah salah satu tujuan pembelajaran yang ada pada sekolah penggerak. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya. Luar biasa. Ya. Adalah salah satu tujuan dalam program sekolah penggerak. Kalau menurut Pak Haji gimana Pak Haji? Apa sih poinnya profil pelajar Pancasila ini? Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 komponen. Di mana 6 komponen itu yang terdiri dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdasarkan budi pekerti. Kemudian bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, nah, itu 6 elemen. Ya, terima kasih Pak Haji. Luar biasa, sudah mau menguasai, sudah mampu menguasai profil pelajar Pancasila Pak Haji. Kita lanjut ya. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila? Kita harus masukkan di mana nih kalau kita ngajar nih ya. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu seperti tadi yang sudah disampaikan, itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di mana keenamnya ini adalah sebuah kesatuan. Nah, kesatuan ini seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan ya, di sini ada irisan. Di sini merupakan semuanya kesatuan yang di mana nih akan menjadi standar kelulusan atau standar lulusan
pelajar-pelajar di Indonesia. Sebenarnya semuanya tentunya, apalagi kita di mata pelajaran IPS, ini semuanya sudah kita lakukan nih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, apa sih pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah profil lulusan. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, jadi ketika anak-anak itu selesai sekolah, profilnya adalah mereka memiliki menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi punya nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan, terutama buat para peserta didik ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang pertama kita bahas dulu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini ada banyak sekali deskripsinya, tapi saya mau ada bold di sini yang saya sampaikan bahwa akhlak mulia itu adalah baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Ya, ini sama dengan sebenarnya beradab ya, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap manusia atau terhadap teman, adab terhadap orang tua, adab terhadap lingkungan sekitar. Ya, artinya kita itu berketuhanan bukan hanya kegiatannya tuh ibadah aja, ya, tapi berketuhanan ya, berketuhanan juga kita bagaimana bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua, berkebinekaan tunggal. Nah, mungkin ini hal yang baru termasuk saya pada saat membaca ini, berkebinekaan global ya Bapak Ibu. Berkebinekaan global itu apa sih? Ini termasuk hal yang baru yang mungkin saya dapatkan, tapi ternyata pas dibaca, oh ternyata di K13 kemarin tuh sudah ada. Yang dibuat ini boleh kita baca, harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Ya, kalau di sini saya mau ngambil berkebinekaan global itu adalah dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, mengenal dan menghargai budaya. Jadi dari mana datangnya budaya-budaya di Indonesia yang beragam ini? Ada kurang lebih 300 lebih ya budaya di Indonesia Bapak Ibu. Nah, di mana budaya ini mereka harus tahu latar belakangnya dari mana, kenapa mereka bisa berinteraksi, kenapa budaya di Sumatera sama budaya di Papua itu beda. Apa yang latar belakanginya? Tentunya salah satu latar belakangnya adalah kondisi geografis. Kemudian selain kondisi geografis, kondisinya selain itu faktornya adalah bagaimana manusia atau orang melihat lingkungan sekitar. Jadilah kebudayaan-kebudayaan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti yang diharapkan anak-anak bisa melihat ini tarian di Indonesia ini ada banyak ya. Sebelah kiri ini tari apa nih Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Sebelah kiri ini. Kecak, tari kecak. Tari kecak, Bali. Kecak. Ya, tari kecak dari Bali. Ini tempat pengambilan gambarnya di Uluwatu. Jadi kalau kita ke sana itu sambil nonton tari kecak itu kita melihat sunset ya Bapak Ibu. Kalau yang ini tari apa nih Bapak Ibu? Itu dari Tari topeng. Makasih Pak. Dari Betawi dari ya. Betawi. Ya, tari topeng dari Betawi. Kalau di Bekasi mungkin kita ini gerakannya dan bajunya mirip-mirip, cuman nggak ada topengnya ya. Tarinya Ida Sima ya. Nah, yang bawah ini tari apa nih Bapak Ibu dari Papua? Pucu-pucu. Bocok-bocok. Ini tari Selamat Datang dari Papua. Ya, dari filosofi gerakannya aja itu sudah beda. Gerakannya beda, filosofinya beda. Itu ya. Bahkan kalau kita lihat warna merah ini di tari Betawi itu kan warnanya sama seperti ondel-ondel. Ya. Kan itu adalah simbol dari budaya Betawi, salah satu simbol budaya Betawi Bapak Ibu, ondel-ondel yang asli warnanya merah. Apa sih? Warna merah itu sudah menunjukkan satu ini Bapak Ibu, sebenarnya satu kebudayaan atau satu etnis, yaitu Tionghoa atau Cina. Itu berarti ada pengaruh besar etnis Tionghoa atau Cina di sana di masyarakat Betawi. Itu. Jadi yang dimaksud itu karakter Pancasila tadi seperti itu Bapak Ibu. Harus mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kebinekaan itu berarti mereka harus menghargai perbedaan yang muncul tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mandiri.
Nah, yang ditekankan di sini adalah kemandirian, memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Mungkin saya di sini menekankan regulasi diri. Anak-anak itu ketika kita bikin tugas, kita kumpulin, suruh kumpulin minggu depan, itu gimana sih anak proses ngerjain tugasnya, regulasinya gimana di rumah, apakah dia ngerjainnya malamnya, apakah dia ngerjain langsung pada saat dikasih tugas, gitu ya. Makanya kita juga mungkin ini tugas misalnya ketika kita jadi wali kelas atau bahkan ketika kita menjadi orang tua, kita harus melihat daily activity itu anak-anak gimana, harus bikin list of activity. Kemudian anak-anak itu harus sadar terhadap rencana hidupnya. Kalau misalnya saya sudah lulus sekolah, lulus kuliah, saya mau jadi apa? Nah, itu termasuk ke dalam kemandirian. Lanjut Bapak Ibu. Yang keempat adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong itu sebenarnya ini sudah di K13 sudah ada ya. Melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Yang di sini mungkin yang saya tekankan adalah memiliki kepedulian yang tinggi. Kepedulian yang tinggi itu artinya apa? Lingkungan sekitar kita itu ada, itu prosesnya dari mana? Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kepedulian contohnya adalah kepedulian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kepedulian atau berbagi dengan sesama artinya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Makanya di sini mandiri, Bapak Ibu, mandiri bukan berarti kita bisa hidup sendiri, tapi mandiri adalah memiliki kesadaran, memiliki regulasi diri sendiri. Sebelum subuh saya harus bangun, saya harus ke masjid. Setelah Isya saya harus mengerjakan PR dan lain sebagainya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, gambar yang ini mungkin bisa kita jadikan contoh ketika kita mengajar ya. Lanjut. Bernalar kritis. Nah, pelajar Indonesia tentunya harus memiliki nalar kritis gitu. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa melatih. Kalau saya sendiri bisa membuat biasanya latihan buat anak-anak itu kita bikin soal yang kontekstual. Jadi saya nggak suka tuh bikin soal yang dari buku gitu. Dari buku paket, buku latihan, apalagi LKS sekarang udah nggak ada ya. Nah, kita harus supaya menstimulus anak, ini mah Pak Cahya paling bikin soalnya dari buku paket, gampang, ntar ulangan hariannya Pak Cahya mah nggak usah belajar dari buku paket aja gitu. Jadi nanti kelas 7-nya yang ngajar Pak Cahya, kelas 8 Pak Cahya lagi yang ngajar, gampang. Jadi jangan sampai nanti anak-anak udah biasa, udah resisten sama Pak Cahya. Ya kita harus bikin soal yang sesuai materi, tapi harus menggugah nalar anak-anak, yaitu memproses informasi serta gagasan yang baik dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Sebenarnya membuat soal-soal yang bernalar kritis atau mengangkat materi yang bernalar kritis itu IPS gampang ya Bapak Ibu ya. IPS itu gampang, mau sejarah, mau sosiologi, ekonomi, geografi, karena kita sekarang udah digabung semua ya gampang gitu. Contohnya ini kan kenapa sih tanah-tanah di Pulau Jawa lebih subur? Salah satu faktornya adalah karena ada banyaknya gunung berapi gitu. Kemudian yang sebelah kanan bawah ini adalah bagaimana kita sudut pandangnya melihat pantai ini supaya dijadikan tempat wisata itu. Kalau yang ini di mana Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Kanan ini. Bapak Ibu ada yang tahu ini di mana? Kalau banyak batu-batu granit seperti ini? Di Bangka Belitung ya. Bangka Belitung. Ya di Bangka Belitung. Belitung nih. Tempat syuting film Laskar Pelangi ya. Kalau sebelah kiri ini dari gerowakannya yang ini nih. Ini kan gerowakan apa ya? Coekan tahun 2010 nih, meletusnya Gunung Merapi. Ini Gunung Merapi ya Bapak Ibu. Dari sini kita bisa lihat prosesnya meletusnya abu vulkaniknya membuat tanah jadi subur. Nah, inilah yang menggugah anak supaya bernalar kritis. Gitu. Jadi kita nggak ngajarin anak-anak lagi sebutkan jenis-jenis gunung berapi di Indonesia. Tapi kita bagaimana membuat soal yang harus mengundang nalar anak. Yang terakhir Bapak Ibu adalah kreatif. Ya, yang terakhir kreatif bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Makanya
di sebelumnya kita juga sering bikin problem based learning. Jadi kita kasih masalah ke anak-anak nih, gimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, itu cara kita menggugah untuk berpikir kreatif. Nah, keenam inilah yang akan nanti jadi profil pelajar Pancasila. Apakah misalnya setiap nih pertemuan ketiga kita masukin profil ini kreatif, terus profil-profil yang lain gak kita masukin, apakah seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Jadi kita setiap ngajar harus membawa 6 profil ini ke dalam proses belajar mengajar kita. Waktunya berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. Nanti ini bisa saya cut, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila? Kalau saya melihatnya di poin ini, rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Apa sih maksudnya kompas? Sebagai penunjuk arah bagi kita pendidik terutama dan pelajar Indonesia. Jangan sampai kita ngajar hanya ngajarin materi aja. Ya, gunung berapi di Indonesia ada sekian. Gunung berapi jenis-jenisnya ini. Tapi kita nggak memberi informasi bahwa gunung berapi ini dampaknya apa, gitu kan? Bagaimana cara kita evakuasi kalau ada gempa dan ada bencana gunung berapi. Jadi kita sendiri melihat profil pelajar Pancasila itu adalah sebagai kompas. Nah, di sini saya mau langsung loncat ke sini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena ada yang menarik sekali Bapak Ibu, tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena IPS itu adalah, menurut saya kita bersyukur jadi guru IPS, karena guru IPS itu adalah yang bisa melakukan kolaborasi sama berbagai mata pelajaran, termasuk mata pelajaran olahraga, IPA apalagi, ya bahasa Indonesia udah pasti, PKN udah pasti. Nah, contohnya, latar belakangnya adalah siswa itu penting bahwa ada proyek lintas mata pelajaran. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek belum jadi kebiasaan. Itu ya, belum jadi kebiasaan pembelajaran berbasis proyek. Kita tuh kebiasaannya pembelajaran berbasis apa sih? Berbasis guru ngajar depan kelas, habis itu ulangan. Guru ngajar, ulangan, guru ngajar, ulangan. Tentunya anak bosan. Kita sudah melupakan merdeka belajar kalau gitu. Nah, profil pelajar Pancasila ini kita harus melakukan kegiatan proyek. Makanya seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh instruktur kita, dari 4 jam pelajaran IPS itu 1 jamnya itu harus itu ya, proyek. Ya, harus pelajaran, harus proyek. Proyek itu kan anak bisa bergabung sama, kita bisa gabung sama mata pelajaran IPA dan mata pelajaran yang lain. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Ini beda ya Bapak Ibu, terintegrasi sama tematik. Pembelajaran terintegrasi itu seperti JUS. Ya, pengetahuan keterampilan yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PKN, bahasa Indonesia, IPS dan lain sebagainya. Nah, mungkin contohnya misalnya kita bahas tentang Jogja, ya, gunung berapi itu, mohon maaf kenapa kalau dilihat dari sejarah, Jogja itu adanya di selatan Gunung Merapi, terus kenapa di sana disebut daerah istimewa Yogyakarta, kemudian bagaimana aturan tentang daerah istimewa Yogyakarta mengenai pimpinannya, itu bisa PKN, bisa IPS, kemudian kenapa setiap Gunung Merapi meletus abunya itu selalu arahnya tuh bukan ke arah utara, itu kan kenapa ke arah selatan, karena itu berhubungan sama tekanan Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa masukin pelajaran IPA. Atau contoh lainnya adalah di ekonomi. Kita ada materi produksi, konsumsi, distribusi. Nah, kita itu bisa gabung sama pelajaran prakarya, pelajaran IPA, gimana membuat kemasan di pelajaran prakarya, membuat brand itu pelajaran prakarya. Kemudian komposisinya itu kita masukin pelajaran IPA. Halal haramnya kita bisa masukin ke pelajaran agama itu dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu mengenai proyek profil pelajar Pancasila. Silakan saya kembalikan setelah ini ke Ibu moderator, Bu Sapta. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memaparkan materi tentang profil pelajar Pancasila.
Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada peserta diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Sepertinya kita diskus dulu ya. Kita minta Ibu Tuti untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bu Tuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo sudah menjelaskan sedetail mungkin. Selama ini mungkin pengetahuan kita terbatas ya. Mungkin dengan forum diskusi seperti ini menambah wawasan saya juga, karena memang jarang sekali keluar, baru kali ini keluar mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Nah, dari penjelasan Bapak ada yang saya ingin tanyakan, walaupun sebenarnya kita sudah melakukannya. Cuman bagaimana kalau di dalam proses belajar, pertanyaan saya, kira-kira metode apa yang bisa dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila? Itu Pak pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak moderator, sebaiknya langsung jawab aja ya Pak ya, biar tidak lupa. Siap Bu, terima kasih. Untuk pertanyaannya adalah metode apakah yang umum dipakai atau yang baiknya dipakai jika dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih pertanyaannya Bu Tuti, luar biasa sekali. Jadi pasti kita bingung nih, metodenya apa ya kalau pelajar Pancasila, di RPP-nya udah ada gitu kan. Tapi metodenya apa? Metode yang utama tentunya pertama adalah pasti kita ada ceramah ya Bapak Ibu. Gak mungkin kita ngajar anak langsung disuruh ngajar, pasti kita ceramah dulu, ngomong dulu sebentar, 15-20 menit. Setelah itu kita bisa diskusi, metodenya tanya jawab dan kerja kelompok. Nah, selain itu juga mungkin kita juga harus anak-anak dikasih kesempatan untuk presentasi. Itu jawabannya Bu Tuti dan Bu Sapta. Bagaimana Bu Tuti dengan penjelasan jawaban dari Bapak narasumber? Iya, terima kasih Pak Cahya atas penjelasannya tadi. Berarti selama ini sebenarnya kita sudah menjalankan ya Pak ya, cuman masuk kriteria yang mana gitu Iya, kan. benar Bu. Mudah-mudahan di dalam sekolah penggerak metode dasar itu tidak akan pernah tersisihkan. Betul. Ya, karena awal pembukaan kita dalam belajar adalah selalu dimulai dengan metode dasar. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kepada Bu Tuti yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk Pak Haji Harmain, silahkan ada pertanyaan untuk Bapak narasumber. Nah ini terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah ini yang saya tanyakan di sini masalah mengapa perlu ada profil pelajar Pancasila, sedangkan kita tahu tujuan dari pendidikan nasional sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sistemdiknas. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Harmain atas pertanyaannya. Silakan Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Haji Harmain. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini sebenarnya juga pertanyaan saya di awal-awal ikut pelatihan sama ya. Kan udah ada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas, kok ada lagi profil pelajar Pancasila. Justru profil pelajar Pancasila ini setelah saya mengikuti pelatihan dan LMS, justru profil pelajar Pancasila itu menjabarkan tujuan secara lebih rinci, teknisnya bagaimana, kemudian kita terkait dengan cita-cita, visi misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk itu kemarin kita belajar tuh pemangku kepentingan siapa aja, kan ada A, B, C, D. Nah jujur aja saya kalau nggak ikut pelatihan ini mungkin nggak tahu nih pemangku kepentingan. Saya tahunya dari kementerian, ke dinas, ke yayasan atau ke sekolah. Tapi dengan adanya profil pelajar Pancasila ini justru kita bisa mengetahui oh ternyata tujuannya itu dirincikan seperti ini gitu kan. Dan
dengan adanya profil pelajar Pancasila ini memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan tadi yang di awal saya sampaikan selain karakter adalah standar lulusan pelajar gitu. Jadi setelah lulus ini SMP mungkin kan ada fase-fasenya lulus fase D ini CP-nya apa nih, capaian pembelajarannya apa, profilnya apa nih mereka nanti ketika mereka masuk ke fase berikutnya, fase SMA atau fase berikutnya. Jadi guru-guru SMA itu nggak capek lagi ngajarin ke fase berikutnya. Jadi ngajarin di fase sebelumnya. Jadi mereka profil anak-anak saya di fase D seperti ini. Jadi justru dengan adanya profil pelajar Pancasila ini adalah merincikan tujuan pendidikan nasional yang sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas. Itu Pak Haji yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Masih di mute, Bu Sapta? Oh ya. Bagaimana Pak Haji, sudah terjawab ya pertanyaannya? Terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Ibu semua peserta diskusi hari ini, sekarang acara diskusi sudah selesai. Kita masuki sesi penutup. Bapak Ibu peserta diskusi yang berbahagia, dari pembahasan ini akhirnya saya sebagai moderator berusaha untuk menyimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila juga dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya selaku moderator, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang sudah memberikan materi kepada kita semuanya, dan terima kasih juga kepada Bapak peserta diskusi yang sudah ikut hadir dalam acara diskusi kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah.